Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sel Tapiani dari kelas 11 TKJ 2 siswi SMKN 1 Majalengka. Nah, di sini saya akan menginstalasi DHCP server di VirtualBox. Nah, jadi ini yang pertama kita masuk ke aplikasinya dulu, yaitu VirtualBox. Lalu kita klik yang ini, Debian Setup, klik kanan, lalu on. Nah, kalau sudah ini kita ganti jadi DHCP server. Nah, kalau sudah finish ya. Nah, kalau udah ini kita masuk kita tunggu dulu ya sebelumnya. Ini kalau kita udah, kita masuk ke settings. Nah, kita masukkan network, dan yang nanti ini kita ganti jadi internal network. Nah, terus yang ini kita ganti jadi auto. Kalau udah, kita oke ya, lalu start. Nah, nanti ini kita tunggu dulu ya sampai masuk ke ini. Nah, ini kita tungguin dulu sampai nanti ada itunya ya, masuk ke Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan kodenya. Terus kita masukkan passwordnya. Nah, bentar. Lalu kita akan masukkan DPD2 dengan cara kita masuk ke device yang ini. Nah, lalu optical, dan terus ini kita pilih yang DPD2. Nah, setelah itu ketikkan perintah apt cd-rom, enter lagi. Lalu kita akan menginstal DHCP-nya, yaitu kita masukin itu kita masukkan apt get install isc dhcp server. Nah, kalau udah ini kita tinggal enter aja, enter. Nah, ini kalau salah kita tinggal tekan apt strip get install isc strip dhcp strip server. Udah kita, nah kalau udah seperti ini nanti kita tungguin ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini nanti kita masukin lagi ke ini, kita ketikkan cd spasi /etc/dhcp lalu enter, ketikkan ls. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil teman-teman. Lalu kita akan mengkonfigurasi networknya dengan cara klikkan perintah nano spasi /etc/interface. Enter. Seperti biasa yang low. Nah, seperti biasa yang low ini kita ganti jadi auto. Nah, yang di HCP kalian ganti jadi static. Lalu enter, back. Kita masukkan addressnya, ketikkan address 192.168.15.1, enter, lalu netmask. Lalu Ctrl X, Y, enter. Nah, lalu kita akan meresetnya dengan cara perintah /etc/init/d/networking spasi restart. Sudah, enter. Nah, lalu kita akan cek IP
di sini sudah terlihat bahwa garisnya sudah terjadi teman-teman. Lalu setelah itu kita akan pergi ke nano, slice, PTC, slice, enter. Nah, IP address yang baru kita ganti jadi IP address yang sudah kalian ketikkan tadi. Nah, 192.168.15.1. Nah, lalu yang sebelah ini kita ganti jadi nah, tulisannya ini kita ganti jadi Sela. Jika sudah, Ctrl X, D, enter. Nah, jika sudah, kalian lakukan lagi perintah nano, spasi, slice PTC, slice default, slice ESG, skip, server, titik, DHCP, trip, server, enter. Nah, yang interface ini yang bawah, nah, yang ini kita tambahkan F4 ya. Nah, lalu yang ini kalian ketikkan ETPH 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita Ctrl X, D, enter. Nah, lalu kita akan ke config, tapi kita ketikkan dulu ls. Nah, kita akan pergi ke dhcpd.config, yaitu perintahnya nano spasi dhcpd .conf enter. Lalu kita akan menggunakan ctrl-w untuk mencari kata slide, lalu enter. Nah, ini kita sudah ketemu ya. Nah, kita akan menghilangkan tanda pagar yang ada di yang garis kedua sampai yang ke bawah. Nah, ini kita hapus dulu ya garis pagarnya. Nah, kayak gini. Nah, untuk tanda tutup kurung yang ini jangan sampai hilang ya. Nah, jadi kita ke atas lagi. Nah, untuk yang subjek ini kalian ganti menjadi 192.168.0. Nah, karena yang satu jadi kan sudah server jadi, yang ini jadi 0. Nah, yang 254 juga ini kita ganti jadi titik 0. Nah, untuk range-nya ini saya akan memakai 192.168.15.2. Nah, pakai 192.168.15.10. Nah, kita jadi, nah ini terus yang bawah ini kita ganti jadi IP address yang bawah, yang awal 192.168.15.1. Lalu ini kita yang bawah. Nah, ini kita hapus dulu. Ini jadi Sela. Nah, untuk yang bawah juga kita ganti menjadi IP address 92.168.15.1. Nah, yang akhir ini kita ganti jadi 192.168.15.2. Nah, kalau udah nih kita perhatiin dulu ya, kan itu sangat penting sekali ya. Kalau ada benar apa salah. Nah, jika sudah selesai mengerjakan, kalian bisa ctrl X, D, baru enter.
slice init.d slice isc dhcp server, lalu kita cek statusnya. Nah, apakah aktif atau tidak? Lalu enter. Nah, sudah aktif ya teman-teman. Oke, kita bisa sudah seperti ini. Kita ke sini. Lalu kita akan menjalankan Windows 10. Start. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Nah, ini kita sudah masuk ke ininya, terus kita tunggu dulu ya. Nah, kalian cari di sini control panel. Nah, ini kalau kita klik teman-teman, lalu ini kita masuk ke ini. Nah, kita masuk ke change adapter, lalu kita klik kanan, kita masuk ke properties. Nah, lalu ini kita yang ini. Nah, yang di atas kita ke bawahin dulu, lalu ke atasnya lagi. Nah, ini kita ke sini. Nah, jangan lupa oke. Nah, setelah itu klik kanan, disebutkan, lalu kita enable lagi. Nah, setelah itu kita bisa lihat statusnya di sini. Maaf ya teman-teman. Enable. Kita lihat enable. Kalau udah kayak gini, kita disebutkan lagi ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa lihat statusnya. Oke, lalu kita ininya enablekan dulu. Nah, kalau udah seperti ini kita disebutkan lagi. Lalu kita enablekan lagi. Setelah itu kita refresh. Kita cek statusnya. Lalu kita bisa lihat statusnya, detail. Nah, ini statusnya ini enable ya. Kita bisa close dulu semuanya. Lalu kita akan pergi ke command prompt. Lalu kita pilih